urusannya dengan murojaah. Maka kita doakan. Mudah-mudahan setiap ayat yang terbaca itu bisa menjadi kalam yang sangat indah. Menjadi pengobat yang sangat sempurna. Saya minta maaf. Ini nanti mudah-mudahan saya pernah diskusi dengan Ustadz Imad yang nanti akan jadi guru tahsin jenengan. Mudah-mudahan bisa juga menjadi ibroh. Waktu saya menghadiri pernikahan, beliau yang diminta ngaji, saya yang diminta untuk khutbah tausiah. Beliau ini kan ya mudah-mudahan Allah Ta'ala dijaga dari sisi kesehatannya. Masih sangat muda, tetapi kebetulan ada sakit beliau. Yang kalau sakit itu begitu kena, maka dia harus istirahat, nggak bisa beraktivitas. Maka kadang-kadang ya memang murid beliau harus di pesantren. Kenapa di pesantren? Beliau harus datangi jam piro wae ya anak-anak wis siap kan posisinya doneng pesantren. Kalau di majelis-majelis seperti ini kondisi kajian-pengajian nggak banyak mau beliau. Karena kadang-kadang memang harus menjaga makannya dan seterusnya. Karena kebetulan punya gula yang lumayan tinggi beliau. Jadi beliau cerita, Ustadz, indah sekali. Allah itu ya berikan saya bisa hafal Quran dan saya juga dikasih sakit katanya. Dan wallah Ustadz, dia ceritakan, saya itu kalau membaca Quran itu seperti pengobatan yang luar biasa. Jadi bagi dia itu kalimat-kalimat kalam Quran itu betul-betul sudah bisa jadi sifat. Makanya istiqomah betul dia. Nyimak sana, nyimak sini dan seterusnya. Ngajar Quran dan sebagainya itu nikmat tenan. Karena dia yakin ini bagian dari pengobatan. Dari pengobatan. Itulah ketika Al-Quran itu bisa mendudukkan dalam posisi yang sangat sempurna. Nah itulah diantara nilai konsep kisah yang mudah-mudahan Anda punya semangat dan kami doakan mudah-mudahan Allahumma arhamna bil. Kamu paham maknanya Allahumma arhamna bil Quran itu? Maksudnya apa? Kamu bisa merasakan cinta kasih Allah itu melalui ayat-ayat Quran. Begitu Anda baca, begitu Anda khatam, begitu Anda deres, itu rasanya cinta kasih itu Anda peroleh betul. Loh kenapa Ustadz? Kisah Ismail, kenapa Anda harus sampai ke Mekah sana? Saya minta maaf. Itu kan menunjukkan sebuah kisah yang monumental. Nanti dibuka Quran surat An-Nisa ayat 125. Wa tahodallahu Ibrahima khalila. Ibrahim itu diangkat oleh Allah jadi kinasihnya. Hamba Allah yang terkasih. Lu kenapa terkasih? Kenapa Ibrahim sangat dicintai oleh Allah? Kenapa kira-kira? Karena Ibrahim sangat mencintai Allah. Orang kalau mencintai Allah, Allah nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Itu cintanya pasti berbalas dan berbalik. Nah bukti cinta itu apa tahu Ustaz? Saya tanya, jenengan mencintai Allah tidak? Jenengan mencintai Allah tidak? Hati-hati loh, sekarang banyak cinta palsu. Cinta imitasi. Loh Ustaz, apa bisa membedakan antara cinta palsu dan asli? Ya bisa dibuktikan. Maka saya tanya, bukti cinta asli itu apa? Pengorbanan. Maka media yang Allah bangun, kenapa orang harus hadir ke Mekah? Itu bagian dari pengorbanan sempurna manusia hamba Allah. Yang hanya terjadi pada 3 hamba Allah ini. Tapi jadi pelajaran yang sangat besar dan utama. Siapa Ustadz? 3 nama itu diabadikan di Baitul Haram itu. Di Masjidil Haram itu. Siapa saja Ustadz? Yang pertama Makom ada Makom Ibrahim di sana. Nanti cari Makom Ibrahim. Anda buka di Google. Makom Ibrahim. Apa itu? Yang kedua adalah Hijir. 2 nama itu. 3 nama berarti. Ada apa dengan Hijir dan Ismail? Hijir itu sebuah figur yang luar biasa. 1 dari 2 laki-laki, 2 nabi. Siapa Hijir itu? Hijir itu, saya minta maaf. Itu jariahnya sampai sekarang berlangsung terus-menerus. Kenapa kok bisa seperti itu? Dia membuktikan betul keimanan yang sangat kuat kepada Allah. Itu waktu diajak suaminya pergi sama Kanjeng Nabi Ibrahim menuju Mekah. Saya minta maaf. Itu nggak banyak cincong, nggak banyak tanya. Begitu baru ditinggal itu dia baru merasakan. Loh, kok di tempat biwadin goiridi zarin itu lembah nggak ada kehidupan. Kan dikon pindah. Lah pindahnya di tempat yang tidak ada tanaman di sana, nggak dititipkan orang, masa berdua mau ditinggal di situ? Tetapi begitu melihat pesona Ibrahim, ketaatan dia kepada suami yang sangat soleh itu hanya 1 pertanyaan yang keluar dari lisannya. Nggak ada pertanyaan sebelumnya, nggak ada pertanyaan. Kita ini mau diajak suami kadang-kadang wis tekoe macam-macam, kadang-kadang. Akhirnya jadi rasido ngejak, kadang-kadang.
Itu wallah, itu gak ada pertanyaan. Begitu mau ditinggal baru dia bertanya, dan tanyanya apa? Allahu amara bihada. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Ibrahim itu sampai nggak kuat itu menjawab kata na'am, itu nggak kuat dari bibirnya, nggak bisa jelas. Dia hanya menganggukkan kepala sambil berurai air mata. Dan apa yang dia sampaikan? Ya betul, dia anggukkan. Memang Allah perintahkan itu. Maka apa yang disampaikan? Idzan la yughayiduna. Kalau memang itu Allah yang merintahkan, maka Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan kami. Itu kalimat iman yang sangat kuat. Dilepas itu tali kekang onta yang sebelumnya dia pegang erat-erat, takut ditinggal. Kalau mungkin wanita zaman sekarang ditinggal seperti itu langsung ambil batu suaminya dilempar. Itu betul. Makanya kalau itu terjadi, nggak bisa terjadi itu Mekah dan Ka'bah terjadi. Makanya disitulah kemudian semua jariah yang dilakukan hijir dikenang oleh siapapun yang berkunjung ke sana. Ketika Anda lari-lari dari sofa ke, itu setiap langkah kebaikan yang Anda lakukan itu hijir dapatkan itu. Yang kedua, saya minta maaf, itu ketika Zam-Zam itu muncul. Zam-Zam itu ternyata dari bahasa Ibrani ada dua pesan itu. Zam-Zam itu ternyata maknanya bukan sekedar kumpul. Zam-Zam itu tidak mengalir terus itu karena di stop sama hijir ini. Makanya ketinggian Zam-Zam itu kan nggak pernah berubah itu. Hanya 3-4 meter dari permukaan tanah saja. Itu teorinya air mata air Zam-Zam itu. Itu kedalamannya hampir 50 meter. Itu pernah diteliti, ternyata di situ tidak hanya satu, puluhan, tetapi bahkan ratusan itu sumber mata air keluar. Lah yang menarik, itu teorinya sebenarnya air ini kalau banyak itu keluar itu sudah jadi danau itu, Mekah itu. Ka'bah itu sudah sekelilingnya wong itu lembah, dataran rendah. Tapi ternyata Zam-Zam itu bahasa Arab Kipti, Mesir Kipti, itu artinya stop. Artinya dia berusaha untuk menahan, mengumpulkan itu, menyetop agar tidak meluap. Lah gara-gara dibikin Zam-Zam stop ini oleh Hajar, maka sampai sekarang saya minta maaf. Itu waktu mau dikuras air sumur Zam-Zam itu dengan debit yang sangat tinggi. Itu ternyata hanya 11 menit, habis itu apa? Kembali lagi ke tempat semula. Enggak lebih. Berapapun Anda ambil air Zam-Zam itu, berapapun air mata, itu dia akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Ganjarannya Anda minum air Zam-Zam kembalinya ke hijir. Luar biasa nggak Hajar kira-kira? Kenapa kok bisa jadi luar biasa Ustaz? Itu jadi toladan besar bagi Ismail karena dia dididik dengan Hajar. Makanya ibu-ibu kalau kepengen dapat jariah besar, taati suami. Tapi saya minta maaf, saya banyak diprotes jamaah. Lah kenapa? Lah Hajar jelas Ustaz suaminya Mas Ibrahim. Soleh tenanan, takwane tenan. Lah suamiku ki Mas Joko subuhe cek angel niku pripun itu. Kalau dalam Islam, dalam sebuah rumah tangga, suami itu tetap imam. Dia harus tetap takwa sama Allah. Yang kedua, istri itu ya tetap makmum. Bagian dari keriduan suami dan ketaatan itu bagian dari kesalehan dan ujian dia di hadapan Allah. Jenengan pernah tahu wanita mulia yang diceritakan Quran? Suaminya itu Fir'aun. Ya Pak ya. Namanya siapa? Asia. Terbayang nggak suami Anda Fir'aun kira-kira? Wes njaluk gugat cerai dari ndek-ndek kadang-kadang. Allah itu makanya proses peran wanita itu dimunculkan dengan sangat sempurna. Maka Aisyah bisa mendidik Musa dan kemudian Hajar bisa mendidik sempurna Jadi jangan berpikir Ismail itu ya tiba-tiba muncul, itu dari wanita yang luar biasa. Makanya wahai para laki-laki dan bujangan, utamanya santri-santri kami baru ini, saya minta maaf. Kowe iki nang golek bojo aja mungger penampilane tok. Itu betul. Cari yang koyo Hajar. Wah, Hajar kok piye itu? Wireng sing jelas itu. Tapi bukan hanya sekedar hitam itu, tetapi betul-betul halim yang bisa mendidik anak dengan adab yang mulia dan tinggi. Maka lihat perilakunya. Lihat itu tingkah lakunya. Itu karena apa? Karena surga itu yang nanti akan terbentuk dari rumah tangga yang diisi wanita-wanita yang seperti ini. Baiti jannati. Demikian dari saya. Ini kebetulan ada undangan pernikahan juga. Makanya mudah-mudahan ada berkahnya. Saya minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mungkin masih sangat sedikit cerita tentang Ismail. Mungkin masih sangat sedikit cerita-cerita tentang pengorbanan Ibrahim. Tentang pengorbanan Hajar. Tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memicu dan memacu kita. Dan saya minta Bapak, Ibu-ibu bisa mendoakan nanti. Doakan anak-anak kami ini mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan tugasnya.
mereka jauh-jauh dikirimkan oleh keluarga besarnya, mudah-mudahan dikasih kesabaran, dikasih ketaatan dan kebaikan. Utamanya juga ustadznya, mudah-mudahan dikasih kesabaran juga. Dan yang paling penting, kami juga membuka open donasi. Jadi siapa yang kepingin kirim, misalnya aku dapat ndok sakrat ustadz, ya monggo silahkan bisa dikirim. Karena adik-adik ini memang konsep sayur lauknya ya dikirim, tetapi kalau mungkin hari Sabtu, hari Ahad masak dewi. Saya sudah beritahu nanti masak sendiri. Nanti beli sayur dan seterusnya itu biasanya belajar masak dewi. Nah, inilah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala diberkahi. Anggap ini juga anak-anak kita, dekati mereka. Dan saya minta maaf yang pesantren berbaur dengan masyarakat, karena pesantren Anda itu terbuka. Jadi Anda anggap semua yang datang di masjid ini jadi tamu Anda. Anggap itu, karena ini kemuliaan. Mudah-mudahan Anda tidur di masjid ini bagian dari sesuatu yang luar biasa yang Allah Ta'ala akan tetapkan. Dan insya Allah, Allah akan balas dengan berkah yang sempurna, dengan ilmu yang sempurna. Itu yang ingin kami sampaikan kepada para santri. Dan selamat berjuang, selamat beraktivitas di pesantren tahfidzul Quran, haji mandiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala diberkahi semua keinginan dan cita-cita jenengan, dan jamaah pengajian Ahad pagi ini ya dimuliakan dengan kemudahan dan kebaikan. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.